senantiasa setia mengikuti kajian Jumat pagi, bagian dari rutinitas kegiatan Jumatan kita ya pada setiap Jumatnya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, bersyukur kita pada Allah pada pagi hari ini. Ini adalah Jumat yang pertama di tahun baru ya, Bu ya. Benar ya, Bu ya? Nah, Jumat yang pertama di tahun baru, Pak. Jadi harus memiliki semangat baru. Nah, casing body boleh lama, tapi semangat harus baru. Nah, semangat harus baru. Jadi oleh karena itu pada pagi hari ini izinkan saya sedikit mengulas ya terkait dengan ayat-ayat yang sudah kita baca sebelumnya ya, berkaitan tentang bagaimana nanti nasibnya orang-orang yang mereka itu mendustakan ya, atau golongan-golongan yang mereka itu tidak mau tunduk dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Saya sedikit mengulas itu ayat di 40 ini penting juga, karena di dalam surat ini sampai berulang-ulang Allah ingatkan kepada kita ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Nah, ini kata Allah, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, ini sebenarnya ya informasi yang sangat penting yang kita cermati dalam ayat ini, menandakan bahwa Al-Quran ini yang pertama adalah mudah untuk kita pelajari. Makanya mulai dari anak-anak sampai orang muda tua pun masih bisa baca Quran, belajar Quran, dan bahkan masih bisa menjadi hafal Quran gitu ya. Nah, ini yang pertama nih. Jadi, dan bahkan bukan hanya orang Islam saja, orang di luar Islam pun mereka juga ya sangat tertarik dengan membaca Al-Quran, mempelajari ya. Karena mereka percaya bahwa Al-Quran itu bagian dari sumber ilmu pengetahuan. Kemarin itu saya, ibu-ibu, lihat ada video ya, video di rumah Rocky Gerung itu ternyata ada Al-Quran yang ternyata sudah dibaca khatam oleh beliau. Dan uniknya adalah setiap kata-kata penting dalam Al-Quran itu ditandai. Bayangin itu, dikasih tanda dan dikasih catatan. Ya, ini berarti kan dia sendiri juga secara tidak langsung percaya dengan ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Berarti bagi mereka juga orang yang luar Islam ternyata sangat mudah gitu ya mempelajari Al-Quran ini. Ya, dan bahkan juga mereka ada yang menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ya, itu menarik Bapak Ibu. Nah, kita boro-boro ya mau membahas tafsirnya, tajwidnya kadang-kadang juga susah. Kita baca saja kadang-kadang semangatnya kurang bergairah gitu. Ya, inilah kadang-kadang kelemahan kita ya sebagai umat Islam. Sudah diberikan Al-Quran sebagai petunjuk dan kemudahan bagi kita ya, tapi kita kadang-kadang lupa untuk menjadikan sebagai pelajaran bagi kita ya. Ini ayat yang 40 tadi. Jadi oleh karena itu mari kita mengambil pelajaran dari Al-Quran ini, karena Al-Quran ini kan ya kandungannya sangat komprehensif, mulai dari masalah akidah, masalah akhlak, masalah muamalah, dan bahkan ya masalah-masalah ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, itulah pentingnya kita harus kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Wa laqad jaa'a al-fir'auna an-nuzur, dan sungguh telah kami
mudahkan, dan sungguh peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun. Nah, ini tentu melanjutkan dari cerita yang sebelumnya juga ya, bahwa kalau kita lihat kenapa maksudnya keluarga Fir'aun, karena memang Fir'aun itu ya secara turun-temurun menjadi penguasa di Mesir di saat itu, Bapak Ibu. Makanya Fir'aun itu bukan satu, ada Ramses I, Ramses II ya. Jadi itu keluarga Fir'aun itu menjadi penguasa. Dan Allah telah utus nabi-nabi dan rasul-rasul untuk memberikan pengajaran kepada mereka, tapi mereka tidak mau ambil pelajaran itu. Makanya Fir'aun itu tetap membangkang ya. Dan bahkan dalam ayat lain dinyatakan ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, bukan Allah sebagai Tuhan, tapi ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling tinggi, katanya gitu. Ya. Nah, oleh karena itu maka ada sebuah cerita yang saya dengar ya ketika saya di sana di Mesir itu, katanya dulu karena saking angkuh dan sombongnya Fir'aun, makanya dibangunlah piramid itu, menandakan bahwa dia yang berkuasa, dia yang maha tinggi, ya kan, naik ke atas piramid dan mengatakan bahwa saya lah yang Tuhan yang tinggi itu. Memang ada yang lebih tinggi dari saya, kan gitu. Saking sombongnya, saking angkuhnya ya terhadap kekuasaan yang dia miliki. Maka Allah telah memberikan peringatan berulang-ulang kali kepada keluarga Fir'aun, termasuk Fir'aun itu sendiri. Tapi dia tidak pernah menggubris dan tidak pernah mengikuti apa-apa yang telah disampaikan oleh para nabi. Di antaranya Nabi siapa? Yang datang kepada Nabi siapa? Nabi Musa ya. Musa dan saudaranya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Ya. Amin. Mana nih? Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Ya. Mereka mendustakan mukjizat, kadzabu ya. Mereka mendustakan mukjizat kami semuanya, maka kami azab mereka dengan azab yang maha perkasa dan maha kuasa. Nah, ini ya karena istilahnya bahasa kitanya udah berkali-kali diberikan peringatan, tetap didustakan, tetap dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi gitu ya, keluarga Fir'aun tadi, termasuk Fir'aun sendiri. Karena mereka selalu mendustakan daripada ayat-ayat Allah, mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau meyakini ya Nabi Musa sebagai Nabi Allah, dan bahkan mukjizat Nabi Musa ya dikatakan, oh ini kan sihir doang nih gitu ya. Nah, mereka itu mendustakan daripada mukjizat Nabi Musa ini. Kemudian apa yang terjadi? Ya Allah memberikan azab yang besar. Nah, Allah memberikan azab yang besar, azab yang sadis ya kepada orang-orang yang tadi keluarga Fir'aun yang tidak mau mengambil peringatan, mengambil pelajaran dari apa-apa yang telah disampaikan oleh para nabi-nabi mereka. Ini juga pelajaran buat kita Bapak Ibu. Udah berkali-kali kan, berulang kali kita diingati ya, tapi kita tetap mengingkari ya. Ini seringkali kita diingati, diperingatkan, diberikan pelajaran dan peringatan ya, tapi kita tidak mau mengikuti dan tidak mau memperhatikan, tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang telah diingatkan itu. Maka ingatlah, sesungguhnya kita akan mendapatkan azab yang besar, azab yang pedih, azab yang sadis, bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu pentingnya kita memperhatikan peringatan-peringatan, pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan dari Al-Quran ini. Ya, kemudian ya
Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum barawatun fi zubur. Ya, apakah orang-orang kafir di lingkunganmu, kaum musyrikin, lebih baik dari mereka, ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab Allah? Nah, ini semacam pertanyaan. Karena kamu tidak mau mengindahkan apa yang telah disampaikan, tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan, emang kamu ini udah ada jaminan kan gitu ya? Emang kamu ini udah ada pegangan di neraka kan gitu bahasanya gitu ya? Sehingga kamu tidak mau mengambil pelajaran ya dari Al-Quran ini gitu. Nah, ini kan menjadi penting buat kita semuanya ini ya. Jangan sampai kita merasa udah sempurna kamu ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin ya, kamu merasa baik ya. Emang kamu udah punya jaminan? Emang kamu punya orang dalam gitu ya? Dan di neraka nanti gitu. Sehingga kamu kok mudahnya meninggalkan peringatan itu, nggak mengindahkan gitu ya pelajaran yang telah disampaikan oleh para nabi-nabi gitu. Nah, ini. Baik, kita lanjutkan. Ya, yaquluna nahnu jami'un muntasir, atau mereka mengatakan kami ini golongan orang yang bersatu yang pasti menang. Nah, ini. Ada lagi mungkin yang menganggap mereka itu mengatakan kami kan pasti menang, kami pasti selamat karena tadi ada orang yang menjamin kan gitu ya. Nah, tentu ini adalah semacam ungkapan-ungkapan sebenarnya sindiran ya, sindiran Allah kepada orang-orang yang ingkar tadi gitu ya, orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Ya, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Balis sa'atu mau'idukum was-sa'atu adha wa ammar. Ya, kita lanjutkan saja. Bahkan hari kiamat itulah orang-orang yang dijanjikan, di hari itu dijanjikan kepada mereka, dan hari itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Nah, jadi hari kiamat itu adalah hari yang dijanjikan kepada mereka orang-orang yang ingkar tadi, orang yang tidak mau mengambil pelajaran tadi. Mereka akan mengalami hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang pahit dalam kehidupannya. Sebagaimana yang saya pernah sampaikan itu, mereka kaget ya, ternyata hari kiamat itu adalah hari yang maha dahsyat itu, kejadian yang luar biasa. Dan bahkan di ayat yang lain ya disampaikan bahwa ya inna zalzalatasy sa'ah ya syai'un 'adzim gitu. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah perkara yang maha dahsyat, perkara yang besar, melebihi dari gempa yang baru-baru ini Jepang. Di berapa? 7, berapa itu? Mana? Itu belum seberapa itu? Ya, melebihi dari meletusnya gunung yang ada di Sumatera Barat baru-baru ini juga. Belum seberapa jika dibandingkan dengan ya dahsyatnya ketika hari kiamat, hari di mana manusia itu seperti anak-anak berterbangan. Ya, nggak ada lagi yang akan selamat, nggak ada lagi yang akan bisa membantu dan menolong kita, nggak ada lagi tim SAR, Pak. Ya, sama-sama tim SAR-nya juga nggak selamat gitu. Kenapa? Karena semua kita berdasarkan dari amal kita masing-masing, itulah yang akan menyelamatkan kita. Jadi oleh karena itu hari kiamat itu adalah hari yang dijanjikan ya bagi mereka ya, orang-orang yang ingkar tadi, orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran tadi, dan kemudian mereka itu ya baru merasa bahwa saya ternyata selama ini salah dalam memilih kehidupan saya, kan begitu. Nah, kita lanjutkan. Ya, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sungguh orang-orang yang berdosa ya, innal mujrimin, mujrim. Hati-hati kasih nama anak ya Pak ya. Nanti nama anaknya mujrim lagi. Mujrim itu artinya orang berdosa atau penjahat. Mujrim. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Dan sungguh orang-orang berdosa itu dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat. Jadi di dunia itu mereka sesat dan mereka nanti di akhirat akan masuk neraka. Wasurur, surur itu kan sa'ir ya, neraka sa'ir itu. Ada juga nama neraka sa'ir. Jadi oleh karena itu ini adalah bagian dari balasan ya, balasan bagi orang-orang yang
mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari peringatan-peringatan para nabi-nabinya, dan tidak mau mengambil pelajaran dari apa-apa yang telah disampaikan. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, lanjutan kata Allah, pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakan sentuhan api neraka ini. Bahasa kitanya, rasain loh, kan gitu ya. Dulu di dunia udah diutus nabi-nabi, ya, udah datang peringatan, ada ustadz yang jelasin, nggak percaya juga. Nah sekarang rasain loh, nih neraka, ya istilahnya begitulah, ya, dihadapkan ke wajah-wajah mereka. Ya gimana nggak gosong, hangus, habis itu, ya kan? Nah, sehebat-hebatnya kita di dunia, seganteng-ganteng, secantik-cantiknya kita di dunia, kalau udah masuk neraka itu gosong semua bawah itu. Jadi nggak ada lagi cantik-cantiknya. Maka oleh karenanya pentingnya kita mengambil pelajaran agar kita nanti tidak diseret ke neraka jahanam, ya, ke neraka, dan tidak dibakar wajah-wajah mereka itu, dan juga jangan sampai pula nanti kita sampai dikatakan rasain loh, kan gitu ya. Rasakanlah sentuhan api neraka ini. Ini benar nih. Zuqu massa saqar. Ini neraka. Rasain. Nah, karena dulu kamu membantah dan tidak kamu mau mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan. Sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Jadi menurut ukuran maksudnya itu ya itu tadi. Kalau orang baik ya nanti juga akan dapat balasan yang baik. Kalau orang yang buruk, perangai, ya maksiat, banyak dosanya, tidak mau ambil pelajaran tadi, ya maka mereka juga akan mendapatkan balasan sesuai dengan kadar ukuran, ya, ukuran amal masing-masing lah, ya. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Ya, dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Nah, ini perkara hari kiamat tadi sebenarnya, ya. Kalau Allah telah berkehendak, ya, dengan satu ucapan, satu kejapan mata saja, itu selesai sudah semuanya is gone, ya, game over, ya, nggak ada lagi, gitu. Jadi selesai ya urusan dunia kita. Walaqad ahlakna asya'ahum fahal min muddakir. Dan segala sesuatu yang telah mereka dan sungguh telah kami binasakan orang-orang yang serupa dengan kamu kekafirannya, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Ini yang menjadi penting tadi, Pak. Walaqad ahlakna asya'ahum. Jadi udah banyak contohnya masa-masa dulu, zaman-zaman terdahulu udah banyak kaum-kaum yang dihancurkan, yang dibinasakan, yang diazab oleh Allah. Masa kamu juga tidak mau mengambil pelajaran? Apa gitu istilahnya gitu ya. Nah, berarti orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran, ya, dari apa-apa yang telah disampaikan oleh para nabi, mereka juga akan dihancurkan. Mereka akan dibinasakan, mereka juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu sebagai orang-orang yang beriman, yang bertakwa, tentu kita yakin dan percaya lah, ya, dengan segala apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah dan kemudian disampaikan oleh para ulama sehingga sampai kepada kita semuanya. Tinggal kita imani dan kita amalkan. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku catatan. Nanti ada itu catatan amal baik dan amal buruk, ya. Orang yang nanti amalnya banyak amal baik, maka dia akan mendapatkan catatan dari sebelah kanan. Ada tuh, ya, dalam ayat yang lain dikatakan orang yang mendapatkan catatan amal buruk, maka dia mendapatkan dari golongan kiri. Nah, oleh karena itu inilah harapan kita Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan kebaikan ini dicatat amal baik oleh mereka raqib, ya. Jadi jangan biarkan atit nyatatin amal kita, mentang-mentang atit ya sakit. Maksudnya atit itu mencatat amal buruk. Jangan biarkan pulpennya, kalau misalnya seandainya mau nyatat, oh nggak jadi kan gitu, oh nggak jadi, bercanda kan gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin dosa, ingat tuh, jangan sampai catatan amal kita dicatat oleh malaikat amal buruk, ya, pencatat amal buruk maksud saya. Terakhir,
saghirin wa kabirin wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya pasti tertulis. Nah ini Bapak Ibu. Makanya ibu-ibu misalnya dalam hatinya aja baru terucap itu, ya itu masih aman. Tapi kalau udah diperbuat, udah dilakukan, nah itu baru udah tercatat. Tapi kalau amal baik buruk ya. Tapi kalau amal baik dalam hati saja ada keinginan untuk melakukan kebaikan, insya Allah mudah menjadi amal kebaikan. Jadi oleh karena itu banyak-banyak aja niat baik. Jadi nggak usah niat buruk. Nggak tahu ya, aku akan meracuni dirinya. Nggak tahu dia suaminya akan ambil. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi banyak kadang-kadang kita salah niat ya, salah niat. Jadi jangan sampai kita gara-gara kita lebih banyak niat buruk, akhirnya kita terhambat gitu hati kita untuk berniat baik. Langsung saja waktunya sedikit lagi. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Dan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka di taman-taman surga yang ada sungainya. Ya wa nahar, dan ada sungai-sungainya. Jadi maksudnya gini Bu, nanti kalau kita masuk surga itu, di atas surga itu, di bawah surga itu ada nahar. Nahar itu sungai. Sungainya itu yang labanin ya. Mu'asal. Jadi laban, susu dan madu. Luar biasa itu. Jadi kalau bapak haus itu nggak perlu lagi ya kemana-mana nyari minuman, langsung di bawahnya udah ada sungai, tinggal cari itu sedotan ya. Luar biasa, keindahan surga itu sangat luar biasa jika dilihat gitu dari ayat-ayat yang lain diceritakan gitu ya, kenikmatan-kenikmatan yang maha dahsyat, yang luar biasa. Pokoknya belum seberapa lah ya jika dibandingkan dengan kenikmatan di dunia ini. Maka jangan sampai kita korbankan kenikmatan dunia, kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia ini yang cuma setetes gitu ya. Nah, itu setetes Pak. Dalam hadis Nabi itu kalau Bapak Ibu nyelupin kelingking ya atau jari telunjuk ke lautan kemudian diangkat lagi, nah mana air yang netes di telunjuk itu, maka tetesan itulah ibaratkan perbandingan nikmat dunia ini apabila dibandingkan dengan nikmat akhirat. Nikmat akhirat itulah lautan yang luas itu. Yang tetes-tetes yang kita celupin tadi, yang kita angkat itu, itulah kenikmatan dunia. Itu udah kita lagi bersama-sama itu Pak. Bukan kita sendiri gitu. Luar biasa. Maka jangan tertipu dengan dunia. Terakhir, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, ya, yaitu tempat yang diridhoi Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita ini masuk surga dimanapun surganya insya Allah bahagia Pak. Ya, insya Allah. Tapi neraka, seenak-enaknya di neraka ya nggak ada yang enak. Namanya neraka. Sekecil-kecil, serendah-rendahnya atau seringan-ringannya neraka, azab neraka itu, ya itu nauzubillah pokoknya. Ya mungkin seumur hidup kita di dunia ini mungkin bisa saja itu cuma 1 hari atau 2 hari di neraka. Ya, penderitaan seumur hidup misalnya nih, menderita apa? Udah 60 tahun, 70 tahun, bahkan 100 tahun hidupnya menderita di dunia. Mungkin itu hanya 1 hari penderitaan di akhirat, Masya Allah. Jadi oleh karena itu mungkin bahkan beribu-ribu tahun. Nah, oleh karena itu mari kita ambil pelajaran dari ayat ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika mungkin ada tambahan atau mungkin sambutan dari Pak Faruk. Sudah cukup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya, itu murni kesalahan saya. Kalau ada kebenaran, itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, tetap semangat, tetap meramaikan syiar Masjid Taqwa ini ya bersama BPIK ya, kita bersama-sama untuk mensyiarkan, meramaikan kajian tadarus Al-Qur'an kita setiap Jumat pagi. Insyaallah mudah-mudahan. Terima kasih. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.